Saya Andi. Oh ya, Michael Sinaga, jurnalis. Andi. Michael. Halo, Michael. saya Dokter Tifa. Ya. Saya Dokter Andi. Siapa? Dokter Andi Dokter. Aksan. Lupa lah. Ya. Siapa namanya Pak? Saya Dokter Tifa. Yang mau ditemui Bapak? Mau ingin siapa? sebentar. Enggak, ini Bapak namanya saya Dokter Tifa, Pak. Kemarin sudah Sebentar, kami ini datang kemari dengan etiket baik, Pak. Maaf, sesuai undang-undang. Jadi kami mau memberikan surat dan menjabat penolak informasi dan informasi. That's all. Dan ini sesuai undang-undang. Ya. Oleh sebab itu kami mau bertemu dengan pejabat ini. Ini kan pejabat yang dilekatkan di semua lembaga yang menerima APBN. Kami, ya terus ya kami menyerahkan ini, tapi kan dari tadi akhirnya ribut kan, karena kami tidak ditemui, ya kan saya lawyer Pak. Saya juga petugas negara, saya di bawah undang-undang, ya kan. Beliau-beliau ini doktor dan sebagainya, ya kan. Tapi kalau kami dihadapkan dengan satpam, padahal kami mau menyerahkan surat. Jadi sebenarnya kita nggak ada rame-rame itu nggak ada. Karena kami dihalangi bertemu ini, kami ingin yang menerima surat kami ya ini. That's all. PPID. Itu Bapak Bu. Sudah. Ya ampun. Terus ini saya menyerahkan siapa? Pejabat di sini, yang pejabat Pejabat. di sini. Oh beliau. Nah, alhamdulillah kalau ditemui. Kami menyerahkan ini Pak. Dengan hormat kami menyambut ini. Kemudian ini yang kami berikan ke kehutanan juga sebagai tembusan kan. Ini kemudian menjawab dengan Pak, saya izin ya, ini karena kita di Jogja ya. Kita ini kan Jogja itu kan luar biasa. Enggak, saya mau cuma Jangan potong dulu. Pak ini. Iya, jangan potong Enggak, dulu kan satu dia. ini apa penunjuknya Pak? Iya, Pak. Ini apa? Ini enggak, Anda menunjuk saya. Ini Anda menunjuk saya. Anda menunjuk. Jadi tangannya jangan Jangan potong dulu. Kita lagi ngomong sama. saya mau sampaikan. iya. Ini Saya lawyer ini Pak. Bapak menunjuk. Bapak Loh, iya, tapi Bapak ngerti undang-undang nggak? Tahu. Nah, sudah apa tuh Pak? Loh, Bapak berhak nggak menerima ini? Loh, berkewajiban ada prosedurnya, Pak. Nah, ini saya ajukan. ada prosedurnya. Ini saya ajukan. Iya, ajukan prosedurnya tahu nggak di sini? Nggak tahu. Bukan di sini, saya prosedurnya menurut negara. PPID, saya yang pimpin. Oke. Saya yang pimpin. Prosedurnya ada diajukan ke PPID kami. Prosesnya Ya ada kami ajukan sekarang ini kami ajukan. Ketua. Ini kalau nunjuk-nunjuk, saya nggak bisa juga. Bentar dulu. Kecuali dia sahadat. Tar dulu. Sampean sudah selesai belum? Belum. Belum. Nah, ini jangan dipotong dulu. Jangan dipotong Bu. bukan gini loh, saya tuh mau nunjuk. Ini Ya, orang Jogja, gantian. orang Jogja kok. Sabar, Bang. Jalan apa? Saya tuh mau bilang gini, kita kan di Jogja. Enggak gini. Iya, ini kok kayak Kita kan di Jogja. Ya, mereka kan Gini tahu abang maksudnya, orang kita kan di sono. Jogja. Karena Silakan kita dulu, silakan. karena kita tidak diterima dengan baik. Enggak ada kursi. Ada di sini ada orang Jogja. Ayo kita duduk. Ayo duduk. Duduk. Ayo duduk. Duduk, kita nggak boleh. Kita nggak boleh duduk. Sudah cukup Pak, sudah cukup. Ya. Sudah. Oke, oleh sebab itu kami minta ini diterima dan tanda terima. Ya. Kita proses Pak. Ada proses di sana. Ya, Tadi kita kan terima sudah dulu. kita terima. Oke. Ada proses. Ya, silakan. Bukan saya yang tanda tangan, teman-teman dari Humas. Silakan Bapak. Ya, aku udah. Selesai kan? Ya. Nah iya. Saya ngapain tadi? Enggak. Ada ininya, ada tanda tangan. Kami punya prosedur. Stempelnya asli. Sebentar, beliau ini tahu undang-undang. Nampaknya ya. Oh benar. Oh iya. Oh iya tahu. Alhamdulillah. Ya kan Saya juga, karena Bapak saya tahu. juga pengen lihat. Pak. Iya, saya Bapak baca undang-undang informasi publik. makanya saya sampaikan di sini. Baca pasal 17. Baca pasal 17. Oke. Huruf A, angka 8. Dibaca. Oke. Apa bunyinya? Bunyinya apa, Pak? Bunyinya apa, Pak? Di Google aja lah, Pak. Ya, pasal 17 yang menyatakan. Tadi saya tahu undang-undang. Bentar. Ini masalah sistem pendidikan itu tertutup. bukan. Yang mana? Baca dulu undang-undang KIP Iya. pasal 17 Iya. angka 8 Iya. dibaca, Pak. Saya sudah baca itu. Ya, apa isinya? Sekarang Bapak baca pasal 18, ya kan? Enggak ada. Ya bukan, ini accuse-nya dari pasal 17. Saya paham yang dimaksud Bapak. Ini pasal 18 jelas Pak, ayat 2 membuka kembali. Saya bacakan. Tidak termasuk informasi yang dikecualikan bagaimana dimaksud pasal 17 tadi, antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
tertulis. Yang B menggunakan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. Ya, emang Jokowi tidak pejabat publik? Kita tidak bicara dengan Jokowi. Enggak, artinya saya tahu maksud Bapak mau excuse dengan ini. Bapak, Dia masih jabatan publik nggak? loh, kalau sudah pindah dari Enggak, sudah tidak kan? terus ditarik lagi. Bukan ditarik lagi. Bapak supaya paham, menurut saya Bapak yang tidak paham, bukan saya. Saya juga. Saya dengarkan Bapak, saya bicara dulu. Saya dulu. Ya. Kalau orang itu dari pribadi data, begitu digunakan, apalagi persyaratan untuk mengajukan ke pejabat publik, maka itu sudah dokumen publik. Kasihan. Ya, teman-teman, ini Prof. Henry Subiakto ungkap titik lemah kasus ijazah Jokowi, bahkan pasal Undang-Undang ITE tak mudah dibuktikan. Ya, jadi teman-teman, ini salah satu ya orang yang cukup memahami ya terkait dengan kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini, yaitu Prof. Henry memberikan responnya atau memberikan pernyataan terhadap kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan pasal-pasalnya dia uraikan ya satu persatu. Bahkan di sini dia menyampaikan bahwa titik lemah ijazah mantan Presiden Joko Widodo dalam hal ya untuk pembuktian ada Undang-Undang ITE yang tak mudah dibuktikan. Jadi artinya bahwa hal ini ya tidak mudah dibuktikan kalau menurut dari Undang-Undang ITE apa yang dia sampaikan sesuai dengan hal ini. Ya, jadi dia sampaikan begini teman-teman ya, sebagai informasi perkara yang menjerat Roy Suryo Dr. Tiva berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dalam polemik ijazah Jokowi, berkas perkara Dr. Tiva telah dilimpahkan jaksa penuntut umum dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur terdaftar dengan nomor sekian. Ya, jadi teman-teman, itu artinya bahwa memang ya apa yang disampaikan oleh Prof. Henry ini dalam kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo, dia menilai bahwa ada pasal-pasal ya Undang-Undang ITE yang dimana para tersangka ini lemah untuk membuktikan terkait dengan hal ini. Bahkan ahli undang-undang ya elektronik Undang-Undang ITE sekaligus pengamat komunikasi ya menyampaikan bahwa Prof. Henry ini menilai jaksa akan menghadapi tantangan dalam pembuktian ya dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pada perkara yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tiva Fauzia Tisuma. Ya, lebih lanjut Henry menyampaikan bahwa fokus persidangan nantinya bukan untuk menjawab polemik mengenai kehasilan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo ya, bahkan melainkan menguji apakah unsur tidak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa dapat dibuktikan di pengadilan. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang kasus ini cukup memberikan perhatian yang cukup viral dan memberikan satu perhatian publik terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Banyak menilai, maksud saya banyak yang menilai ada hal yang janggal dalam mengungkapkan kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini, terutama di dalam pembuktian ya ijazah tersebut apakah memang itu asli atau palsu. Teman-teman, tidak ada satupun yang tahu, bahkan hanya maksud saya hanya Pak Jokowi yang bisa membuktikan apakah ijazah ini asli atau palsu, teman-teman. Nah, jadi maka dari itu bahwa memang ini perlu untuk memastikan hal ini untuk di pengadilan apakah memang ijazah tersebut asli atau palsu, yang mesti harus ada bukti fisik yang bisa dipastikan ya untuk diperlihatkan kepada publik. Ya, jadi sepanjang ini tidak bisa dibuktikan, teman-teman, tentu hal ini tidak akan terungkap ya sebenarnya ijazah tersebut asli. Ya, kemudian bahwa kenapa banyak pihak-pihak yang menyampaikan bahwa ijazah tersebut adalah asli, tapi kenapa enggak dari awal diperlihatkan atau ditunjukkan. Nah, jadi timbul spekulasi di tengah-tengah masyarakat terhadap ijazah tersebut yang menyatakan bahwa
Ya, jangan-jangan ijazah, dugaan mereka menyampaikan bahwa jangan-jangan ijazah Jokowi itu adalah palsu, bukan asli. Ya, mestinya bahwa memang mantan presiden Pak Prabowo tersebut yang mestinya harus yang memperlihatkan hal ini sebenarnya kepada publik supaya ini bisa terang benderang. Dan bahkan kalau misalnya ada persidangan yang mestinya harus datang, ya harus memperlihatkan dan harus menunjukkan ijazah tersebut. Setelah itu undang-undang koruptor dan disahkan dan pelakunya hukum mati. Kita belajar dengan negara lain jika mau damai dan sejahtera negara ini. Nah, fokus ijazah Jokowi palsu dan batasan Kapolri nggak ganti-ganti untuk lindungi Mulyono sehingga menyelidiki pun susah dipersulit. Ya, jadi bahkan ijazah diklaim asli oleh Reskrim, waktu ditunjukkan itu harus dikejar dan diteliti keasliannya, hal yang mudah membuktikan ijazah asli atau palsu. Ya, jadi teman-teman bahwa memang ya apa yang diutarakan oleh beberapa komentar netizen ini dalam polemik perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini memberikan suatu hal yang terbaru di dalam ijazah tersebut, di mana teman-teman bahwa mereka menyampaikan bahwa kalau misalnya sesuatu hal yang aneh begitu atau ada sesuatu hal yang janggal, yang mestinya harus penegakan hukum harus benar-benar mempercepat untuk penanganan ini. Tapi kenapa kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini sepertinya muter-muter teman-teman, bahkan berbeli-beli tidak ada titik terang terkait dengan hal ini. Apakah memang karena ini kasus pejabat ya hukum itu tajam ke bawah yang akhirnya tumpul ke atas? Nah, jadi hal semacam ini sering bermunculan pertanyaan-pertanyaan ini di tengah-tengah masyarakat teman-teman, ya, dimana hukum itu bukan hanya tajam ke bawah, malah kepada orang-orang yang elit pun ya sepertinya tajam ke bawah dalam mengungkapkan kasus tersebut. Nah, pengacara Jokowi udah ikut bersama-sama menutupi kepalsuan ijazah mantan presiden, harus diperiksa dan ditindak hukum karena udah melanggar keadilan dan transparan. Ya, jadi ini dari komentar Syukur Putra 8244. Ya, kemudian bahwa Jokowi pembual kata mobil SMK, sudah ada 600 yang pesan, ternyata membual ijazah nggak jelas. Ya, jadi pemeriksa Jokowi, oke, Polres Surakarta hanyalah sebuah drama sandiwara, sebab misi polisi bukan untuk mengungkapkan kebenaran, tapi menutupi kejahatan Jokowi. Ya, jadi teman-teman, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.